Ziarah kubur banyak dilakukan orang, baik sendiri-sendiri ataupun rombongan. Bahkan sering dijadikan sekalian untuk wisata. Namun, apakah sebenarnya yang dituju dengan melakukan ziarah kubur tersebut? Dan ternyata kubur-kubur atau makam-makam orang yang dianggap soleh tersebut banyak yang dipalsukan. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Kita sendiri tahu bahasanya orang yang sudah mati itu butuh untuk didoakan, bukan dimintai doa. Iya. Dan kalaupun kita sepakat ini orang soleh, baik itu orang soleh, tapi siapapun namanya orang mati kan sudah terputus amalnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Apabila orang itu mati, maka terputus amalnya. Justru yang hidup masih bisa beramal, dia bisa berdoa mohon langsung kepada Allah. Kenapa justru dia malah bergantung kepada yang mati? Ya, ini banyaknya penghancuran kubur-kubur keramat palsu, Ustaz. Yang ketika dihancurkan ternyata tidak ada apa-apa isinya. Cuma sebelumnya dikeramatkan oleh sebagian orang datang ke sana untuk cari barokah. Gimana nih, Ustaz, pendapat antum tentang hal-hal yang seperti ini, Ustaz? Sebenarnya negara kan punya peran besar ya dalam masalah ini, penertiban aneka penipuan atas nama agama. Karena itu sangat meresahkan masyarakat dan merugikan banyak orang. Kita bisa lihat biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dengan magnet kuburan atau dengan magnet tempat keramat tertentu, dan itu sangat ngefek bagi kehidupan mereka. Seharusnya kita berharap semoga ini bisa ditertibkan dengan baik. Sederhana saja, ketika ada seorang yang berprofesi tertentu, misalnya seorang dokter ya, padahal dia aslinya bukan dokter, dia buka praktek dan akhirnya dia melakukan malpraktek, ada banyak kerugian yang akan ditimbulkan dan itu kriminal. Cuman sampai saat ini wallahu alam kenapa kita belum bisa menertibkan dengan baik ya untuk kasus orang yang melakukan penipuan atas nama agama, padahal itu merugikan banyak sekali masyarakat. Dan memang fenomena kuburan-kuburan keramat ini kayaknya sudah jadi sumber pendapatan bagi sebagian orang. Sehingga memperkaya sebagian orang dengan menggunakan asas magnet agama, biar orang percaya kalau di sini adalah tempat berkah dan seterusnya. Kalau saya sendiri melihat ada beberapa pengalaman, karena saya berasal dari rumah asli saya atau tempat tinggal asli saya, orang tua saya di Lamongan Pantai Utara, dan ada banyak sekali kuburan yang dikeramatkan di situ. Oh gitu, Sob. Memang ada kuburan yang sudah lama dan ada kuburan baru. Ada satu makam yang dia waktu saya kecil di usia SD sehingga saya SMP itu masih sepi sekali. Dan penunjuk arah itu cuma pakai triplek yang ditaruh di atas kursi, dikasih tahu ini kuburan Syekh Fulan. Dan itu berada di tepi pantai. Waktu saya datang ke sana waktu itu ya, masih sepi, nggak ada orang, nggak ada yang namanya bis, nggak ada apa. Paling orang datang ke sana naik motor. Dan ketika Ramadan juga sepi. Saya pernah datang ke sana Ramadan waktu itu masih SMP atau sudah SMA, itu Ramadan sepi. Belakangan, masya Allah, yang datang bis-bis besar dan ada banyak sekali para peziarah. Kemudian yang dulu cuma triplek ditaruh di atas kursi, sekarang jadi kayak baliho pelang besar, bagus ya, bagus. Kemudian ditulisi ini adalah makam ayahnya Sunan ini. Oh, Masya Allah. Dan konon ceritanya ada makam yang serupa tapi di daerah yang lain, sehingga di sini ada, di daerah yang lain ada. Nah itu kan mungkin kita tidak tahu sejarahnya bagaimana. Membelah diri atau? Wallahu a'lam. Yang jelas kan tidak mungkin makam satu orang ada dua. Yeah. Mungkin orang rebutan pengaruh. Di sini yang lebih benar, di sana yang lebih benar. Tujuannya adalah untuk menarik para peziarah sehingga mereka bisa mendapatkan banyak sekali turunannya. Intinya adalah di urusan duit ya. Duit ya. Kemudian ini keluarga saya sendiri. Ya.
Jadi Ini nggak apa-apa di saat apa ya? nggak masalah. Nggak masalah. Ya, karena saya dan beliau insya Allah masih menjalin hubungan baik. Cuman saya tidak setuju dengan sikap itu. Ini di terah ibu saya. Ada sosok yang dianggap manusia bersejarah di kampung saya. Namanya Kiai Darsono. Sebutannya Kiai Darsono. Sebutan Kiai itu bisa bermakna dia orang berilmu, bisa juga bermakna sesepuh, baik berilmu atau tidak. Karena masyarakat saya sendiri di daerah Lamongan menganggap Kiai Darsono itu bukan ulama, cuman penggembala kambing yang pernah membuat sumur. Kemudian dia setelah meninggal namanya jadi dikenal banyak orang karena terkenal dia pernah membuat sumur. Sampai penggembala kambing yang pernah membuat sumur. Iya, penggembala kambing pernah membuat sumur. Sampai akhirnya nama ini jadi nama Jalan Kiai Darsono. Ya. Cuman sosok itu dimakamkan di mana nggak ada yang tahu. Nah, kemudian salah satu keluarga ibu saya itu dia mondok mungkin dari usia SMP. Dia mondok sampai di usia sekitar 45 tahun atau berapa itu baru dia keluar dari pondok. Saat dia keluar dari pondok itu saya sudah punya, dan waktu dia keluar pondok belum nikah ya. Saya sudah punya anak dan dia belum nikah. Padahal dia dengan saya selisihnya jauh sekali. Dia mungkin agak dekat usianya dengan ibu saya. Ketika dia pulang, nah dia itu membuat tempat tinggal di dekat kuburan atau makam keluarga kami. Kami punya makam keluarga yang ada di tanah warisan dari keluarga. Iya. Keluarga ibu. Akhirnya keluarga beliau ini merapikan makam itu, kemudian dulu minta sumbangan, termasuk dari keluarga kami juga dimintai sumbangan, kemudian ke tetangga-tetangga minta sumbangan semen, sumbangan dana dan seterusnya, sampai akhirnya jadi kuburan yang bagus. Lalu dia mengklaim ini adalah kuburan Kiai Darsono, dan dia kemudian ngajak sebagian masyarakat biar rezekinya lancar dan Anda bisa berdoa di sini dan minta di sini. Kemudian dia juga modelnya pakai air zikir di kuburan. Sampai akhirnya semakin besar kuburan itu jadi sangat bagus. Dan termasuk kuburan nenek-nenek saya itu jadi bagus. Juga, ya? Ada di sekitar situ. Kemudian dia menyampaikan bahwa dialah keturunan Kiai Darsono. Itu bagian akhir yang pernah saya dengar langsung, bahkan itu direkam. Dia membuat pernyataan bahwa dia adalah keturunan Kiai Darsono. Kalau dia mengklaim keturunan Kiai Darsono, berarti saya juga masuk bagian itu. Masya Allah, antum anak keturunan wali siapa? Tapi Darsono bukan wali. Bukan wali, wali santri. Cuman dianggap sebagai orang yang wallahu alam. Sebagian kampung kami saja mengingkari. Nah ini contoh ya. Kita tidak tahu kenapa orang begitu gandrung dengan kuburan. Iya. Dan yang dulunya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kemudian diangkat jadi ada apa-apa. Iya. Lalu ada salah satu masjid. Masjid ini takmirnya adalah masyarakat Ormas Muhammadiyah. Nah, di sebalik masjid ini tidak nyambung dengan masjid di sebalik masjid ini, tapi aksesnya dari masjid ini. Ada sebuah makam. Yang makam itu dianggap sebagai makam salah satu sunan di masa silam. Sebelum 9 wali. Karena ternyata 9 wali itu ada beberapa generasi. 9 wali generasi 1, 9 wali generasi 2. Nah, konon katanya sunan ini salah satu anggota 9 wali generasi pertama. Kalau yang kita kenal ada Sunan Giri, Sunan Ampel dan seterusnya. Ini 9 wali generasi 2. Oh, generasi 2 ya, Zan? Katanya ya. Wallahu alam sejarahnya bagaimana kita tidak tahu. Tapi katanya itu generasi 2. Ada 9 wali generasi 1. Nah, di kuburan ini dianggap sebagai 9 wali generasi, salah satu anggota 9 wali generasi 1. Tapi aksesnya harus dari masjid ini. Nah, sebagian orang mau mengangkat kuburan ini ke permukaan dan bahkan
mereka sudah menyediakan lahan untuk parkir bis, Masya Allah. dengan harapan nanti bisa dikunjungi oleh para peziarah. Tapi masyarakat Muhammadiyah menganggap nggak ada hubungannya dengan wali. Kuburan ini kuburan biasa, itu kuburan kampung. Oh enggak, itu kuburan wali. Nah kayak gitu kan, jadinya muncul ketegangan di masyarakat gara-gara klaim kuburannya. Ya. Baik, nah kita sendiri tahu bahasanya orang yang sudah mati itu butuh untuk didoakan, bukan dimintai doa ya. Iya. Dan kalaupun kita sepakat ini orang soleh, baik itu orang soleh, tapi siapapun namanya orang mati kan sudah terputus amalnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila orang itu mati, maka terputus amalnya. Justru yang hidup masih bisa beramal, dia bisa berdoa mohon langsung kepada Allah. Kenapa justru dia malah bergantung kepada yang mati? Ya mungkin ini semoga nanti bisa ditertibkan oleh pemerintah, dan landasan kalaupun misalnya kita berangkat dari ideologi, seharusnya bisa dirapikan ya. Betul nggak ini kuburan orang soleh misalnya, atau jangan-jangan itu kuburan orang yang diklaim sebagai orang soleh, Iya. yang nggak ada sejarahnya apa-apa, tiba-tiba oh ini makam Kiai Darsono misalnya, Iya. ini makam Sunan siapa, padahal dulu nggak ada sejarah kayak gitu. Iya. Apakah kemudian orang dulu itu nggak tahu sama sekali tentang keberadaan makam itu, baru orang belakangan tahu? Pakai alat apa dia ngecek itu, atau hanya sebatas klaim? Ya, mungkin Ustadz juga punya pengalaman. Iya, dan sepertinya ini fenomena bukan cuma di Indonesia tapi di berbagai negeri kaum muslimin ya. Di Hadramaut dulu ya, waktu saya belajar di Hadramaut ya, ada kisah yang memang saya alami sendiri ketika hari raya Idul Adha. Di awal-awal saya di Hadramaut itu kami camping Ustaz, karena liburan hari raya Idul Adha. Kami camping di pinggir pantai. Nama pantai itu Pantai Sharma. Sekitar 1,5 jam lah dari kota Sihir, dari pondok pesantren tempat kami belajar. Di malam hari ketika itu kami bawa daging kurban untuk dimasak di sana. Malam hari tiba-tiba datang satu rombongan. Ya, satu rombongan datang ke tempat kami, dan di sana ada bangunan tua ya, yang kami jadikan tempat untuk kami istirahat. Ada bangunan tua, bangunan yang sudah tidak terurus. Tiba-tiba orang ini, rombongan bus ini turun, kemudian mereka naik ke tempat kami istirahat tadi, kemudian mereka membentuk shaf, lalu sholat dengan 4 takbir, sholat gaib. Subhanallah. Kemudian setelah itu mereka tidak lama di sana, kemudian mereka masuk lagi ke dalam bus, kemudian pergi. Lalu kita tanya teman-teman lokal, yang kawan-kawan yang memang orang sana, ini yang bus ini orang Yaman? Orang Yaman. Tapi ada juga orang-orang Indonesianya. Jadi mereka datang dari Ribat. Ribat itu ya seperti pondok pesantren yang melekat di masjid lah. Pondok pesantren kecil yang melekat di masjid itu Ribat. Itu banyak sekali di Yaman. Maka saya tanya kepada teman-teman, ini ada apa? Kenapa tiba-tiba orang sholat dengan 4 takbir di sini? Sholat jenazah. Sholat gaib lah. Ya, sholat jenazah. Bentuknya sholat jenazah. Bentuknya sholat jenazah. Maka teman yang orang lokal cerita bahwa tempat yang kita pakai untuk camping ini dulunya adalah sebuah makam keramat. Oh gitu. Iya, makam keramat. Jadi asal muasal makam keramat ini bermula dari sebagian nelayan, karena kan itu di pinggir pantai. Itu di pinggir pantai. Karena sebagian nelayan itu ketika pulang dari melaut, pulang dari menangkap ikan, melihat ada cahaya yang muncul di balik bukit, karena itu tempatnya agak tinggi. Nah, kemudian dikaranglah sebuah mitos, sebuah cerita bahwa itu adalah makamnya Habib Fulan, ya, ada ulama, ya. Sebelumnya nggak ada, tapi karena ada orang yang lihat ada cahaya, ada cerita, muncul cerita. Akhirnya mereka mulai membangun makam di sana. Makam itu jadi dibangun, sebelumnya nggak ada. Dibangun makamnya, kemudian. Tapi makam memang ada di situ. Nggak ada makam. Nggak ada makam sekali. Mereka yang baru bangun itu. Karena pandangan dari si nelayan tadi ada cahaya di sana, maka tempat munculnya cahaya tadi dibangun makam. Masya Allah. Ya. Kemudian dibangun besar, orang datang ziarah ke sana. Sampai kemudian ada salah seorang pemuda dari kampung sana, alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk belajar di pondoknya Syekh Mukbil di Darul Hadits Damaj. Ya, kemudian beliau belajar tentang tauhid, ya, lalu kembali ke kampung halamannya.
dan melihat aksi perbuatan kesyirikan. Orang datang ke sana untuk malah berkah, minta berdoa kepada orang yang ada di sana, padahal makamnya sendiri tidak jelas. Nah, kemudian mulailah dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat, sampai kemudian alhamdulillah dengan keutamaan dari Allah dakwah itu diterima. Lalu mulai dia mengajak masyarakat untuk menghancurkan atau meratakan makam keramat yang tadi dipercayai sebagai makam wali. Tapi Ustaz, sudah dibongkar. Katanya itu Ustaz, ya, katanya itu tetap nggak berani Ustaz. Jadi masyarakat itu takut. Akhirnya dia memberikan contoh terlebih dahulu, dia ambil alat, kemudian dia hancurkan makam dan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah, akhirnya dihancurkan makamnya tadi, tapi bangunannya masih ada, ya, dipakai untuk orang camping. Jadi pemahaman bahwa itu kuburan keramat untuk masyarakat lokal yang di sana itu udah hilang. Jadi mereka tidak lagi menganggap itu, alhamdulillah dengan keutamaan dari Allah, ya, mereka tidak lagi menganggap itu sebagai makam keramat. Tapi yang dari luar-luar saat mereka masih mengingat itu sebagai makam keramat. Makanya ada yang datang waktu malam hari tersebut. Nggak sampai terjadi konflik ketika proses penghancuran kuburan? Enggak, alhamdulillah, karena masyarakat dia sudah didakwahi. Cuma mereka untuk menghancurkan itu masih ragu, takut. Tapi begitu Ustadz tadi yang belajar di Mahat Nasional Mobil tadi menghancurkan sendiri makam tersebut dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya, alhamdulillah, ya, mereka meninggalkan kepercayaan bahwa itu adalah makam seorang wali. Cuma yang dari luar-luar ini yang masih meyakini kalau di sana itu ada makam wali, ya. Jadi itu memang sebenarnya fenomena yang bukan hanya terjadi di negeri kita, ya, tapi di Yaman juga ada, ya. Iya, mungkin ngadopsi dari Yaman juga mungkin. Fenomena makam palsu memang demikian dominan. Iya. Ustaz, saya pernah dengar ada makam keledai yang dikeramatkan. Iya, kisahnya sangat masyhur itu, ya, banyak disebutkan oleh para ulama. Jadi ada keledai, ada orang punya keledai, kemudian keledai ini sangat dia sayangi, akhirnya keledainya dimakamkan begitu. Lalu karena orang-orang simpatik, ya, dengan si fulan ini yang keledainya mati, mereka bangun makam dan memberikan donasi. Jadi awalnya itu karena simpatik dengan kesedihan si fulan karena keledainya mati, mereka kasih donasi. Tapi kok donasinya itu makin hari itu makin sedikit. Akhirnya bagaimana agar mereka bisa mendapatkan uang, jadi keluarga si pemilik keledai ini bisa mendapat uang, mereka ngarang cerita. Mengatakan bahwa ini makam wali. Akhirnya banyak orang yang datang kemudian memberikan donasi. Jadi sebenarnya ini ada motif-motif ekonomi. Ya, benar apa yang Ustaz sampaikan di awal tadi bahwa ada motif-motif ekonomi di balik kuburan-kuburan keramat ini, ya, untuk mendapatkan sumbangan dari masyarakat. Sebenarnya apa sih latar belakang orang itu begitu gandrung dengan kuburan sampai mereka membuat kuburan palsu hanya untuk demi bisa gandrung dengan kuburan? Yang asli masih banyak tapi ditinggalin, ya. Kemudian dia buat kuburan palsu yang dianggap orang soleh. Kalau saya kira itu ya mungkin karena ekonomi, ya, seperti Antum ceritakan, ya. Selain latar belakang ekonomi, ya. Nah, itu yang menjadi latar belakang ekonomi kan berarti yang membuat. Nah, kenapa orang gandrung ke kuburan keramat, ya, itu aja, ya. Saya kira karena mungkin ini, Ustaz. Banyak orang yang merasa ibadahnya kurang atau bahkan nggak pernah ibadah sama sekali. Kemudian mereka juga orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, sehingga langsung meminta. Kalau langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka malu. Makanya mereka berharap orang-orang yang ada di kuburan keramat itu, wali-wali yang mereka anggap sebagai wali itu di kuburan keramat itu bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Dengan keyakinan itu, ya, nanti ini akan mengantarkan doanya kepada Allah. Iya, kebanyakan itu yang menjadi keyakinan mereka, ya. Mereka ibadahnya kurang, tapi kan wali ini kan masya Allah, gitu, kekasih Allah. Itu yang menjadi latar belakang mereka untuk datang ke kuburan-kuburan tersebut. Padahal itu kan tidak diperbolehkan. Kalau betul berangkat dari keyakinan itu, seharusnya kan validasi kuburan itu penting. Penting sekali. Sebagaimana kita, ya, berkaitan dengan masalah hadis Nabi SAW, kita kan selalu memastikan ini valid, baru kita amalkan. Iya. Karena berkaitan dengan keyakinan. Nah, kalau modelnya baru dugaan dan rentan sekali terjadi penipuan, dan betapa mudahnya mereka kemudian mengikuti kuburan-kuburan yang baru, yang mungkin belum ada validasinya, itu kalau bicara keyakinan jadinya ringkih. Kenapa ideologi yang demikian
kalian muliakan misalnya, kali kita ini digunakan untuk ngalap berkah loh, untuk dapat biar doanya mustajab. Tapi ternyata di sebalik itu ada rentan penipuan, kan lucu ya. Ya itulah, masyarakat kita kan memang mohon maaf lah, kita harus akui bahwa mereka kurang cerdas dan kritis. Harusnya kan mereka telusuri benar atau tidaknya. Tapi kalau antum ke grassroots, ke bawah, ya mereka nggak peduli. Ada cerita begini mereka percayai. Saya bahkan pernah mendengar itu pembicaraan antara dua jamaah umroh, Ustaz, waktu berangkat umroh. Sebenarnya saya mau menegur juga, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, ya, jadi nggak negur. Ini dia bilang bahwa ada seorang wali gitu ya, yang sedang umroh, kemudian Nabi itu keluar dari makamnya, kemudian Abu Bakar keluar dari makamnya, Umar keluar dari makamnya, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia ini? Dia ini dari Indonesia. Ya, kemudian kata Nabi SAW, Indonesia adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Jadi saya ini khurafat, jelas-jelas banget khurafatnya begitu ya. Khurafatnya itu jelas-jelas banget, dan katanya wali ini hidup ya zaman-zaman dulu, Ustaz. Padahal kan Indonesia kan muncul kan ya, nama istilah Indonesia saja muncul tahun abad 20 gitu ya. Tapi zaman itu sudah disebut ini dari Indonesia, udah ketahuan bahwa ini adalah berita dusta. Maksud saya di sini bahwa memang masyarakat kita itu gampang sekali terpengaruh dengan berita-berita yang dusta, kisah-kisah yang menakjubkan, sehingga daya kritisnya yang harusnya kita bangun agar mereka lebih selektif begitu. Apalagi dalam masalah ideologi ya. Masalah ini. Seharusnya keyakinan itu betul-betul disaring sumbernya ya. Betul sekali. Baik, Ustadz, terlepas dari itu, kalau penekanan dari sisi akidah yang lurus ya, untuk praktek kayak gini gimana sih? Sebenarnya ya tidak diperbolehkan. Ya, ini praktek yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam. Ya, mereka datang ngalap berkah ke kuburan. Itu bukan praktek, itu praktek yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Jadi di antara berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin Quraisy itu ada yang namanya Latta. Latta dalam sebagian riwayat disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Latta ini man yalutus sawiq. Seseorang yang dia membuat adonan dari tepung dicampur dengan air, lalu dibagi-bagikan, ya, dijadikan makanan, roti seperti roti, lalu dibagi-bagikan kepada para jamaah haji. Jadi kan dia orang baik, orang dermawan. Nah, kemudian setelah dia meninggal dunia, orang-orang itikaf di kuburannya, jadi kuburan keramat. Dan ini diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya awal-awal Islam kita kan nggak boleh ziarah kubur tuh, Ustaz, para sahabat. Ya. Sensitif dengan yang kayak gini. Karena memang masyarakat jahiliyah menjadikan kuburan itu sebagai tempat mereka ngalap berkah. Tapi setelah keimanannya kaum muslimin kuat, barulah Nabi membolehkan ziarah kubur karena ada hikmah yang besar di sana, yaitu mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang kunjungilah kubur, ziarahilah kubur, karena ini akan mengingatkan kalian pada kematian. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu praktek kesyirikan yang terjadi di masyarakat jahiliyah adalah mereka mengambil keberkahan dari kuburan orang-orang soleh. Berarti idealnya untuk ziarah kubur seperti ini, mukadimahnya adalah edukasi. Edukasi ya, edukasi. Jadi edukasi bahwa dulu Nabi SAW melarang ziarah kubur karena alasan menyelamatkan akidah. Iya. Maka seharusnya bagi mereka yang mau ziarah kubur memastikan dulu akidahnya adalah akidah yang benar. Begitu ya idealnya. Maksudnya ya mereka jangan menjadikan kubur itu sebagai betul, agar tidak sampai terjadi bentuk menjadikan ziarah kubur atau penghuni kubur sebagai perantara ketika dia berdoa, dan dianggap itu bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Nah, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.